Selamat datang di momen refleksi ini. Saya ingin mengajak Anda sejenak menutup mata atau setidaknya menjauhkan ponsel Anda dari wajah. Dengarkan suara saya dan biarkan diri Anda benar-benar hadir. Pernahkah Anda merasa bahwa hidup yang Anda jalani hanyalah serangkaian keharusan dan kejar-kejaran? Alarm berbunyi, notifikasi media sosial sudah menunggu, tumpukan deadline seolah tak ada habisnya, dan pada akhir hari yang tersisa hanyalah kelelahan, bukan kepuasan. Kita hidup dalam perlombaan yang tak ada garis akhirnya. Sebuah rat race modern di mana sibuk telah menjadi lencana kehormatan, padahal yang terjadi adalah kita semakin jauh dari diri sendiri dan esensi kebahagiaan. Ironisnya, semakin kita mencoba mempercepat segalanya, semakin banyak momen berharga yang terlewatkan. Rasa lelah dan kecemasan adalah harga yang harus kita bayar untuk kecepatan hidup yang hiperproduktif ini. Banyak dari kita mengalami burnout, bukan karena kita tidak bekerja keras, melainkan karena kita tidak pernah berhenti bekerja. Kita tidak lagi menghargai proses, yang kita cari hanyalah hasil tercepat. Namun, ada filosofi yang menawarkan jalan keluar dari siklus kelelahan ini, sebuah filosofi yang bukan tentang bermalas-malasan, melainkan tentang berkesadaran. Filosofi itu adalah slow living. Di mata masyarakat, slow living sering disalahartikan sebagai gaya hidup kaum anti-ambisi. Padahal sebaliknya, ini adalah praktik sengaja untuk memperlambat ritme hidup demi menempatkan kualitas, makna, dan koneksi di atas kuantitas dan kecepatan. Jadi, di video yang penting ini, kita akan membongkar tuntas apa sebenarnya slow living itu dan mengapa ia menjadi kebutuhan primer di abad ke-21. Kita akan menjelajahi mitos dan fakta di baliknya. Dan yang paling utama, saya akan membagikan 5 pilar praktis, 5 langkah mudah dan mendalam yang bisa Anda terapkan hari ini juga, tanpa harus meninggalkan pekerjaan atau pindah ke hutan. Mari kita mulai perjalanan menenangkan menuju kehidupan yang lebih utuh dan lebih sadar. Poin pertama yang harus kita pahami adalah bahwa slow living bukanlah tentang memperlambat kecepatan langkah kaki Anda. Ia adalah tentang mengubah kecepatan pikiran Anda. Ia adalah praktik intentionality, yaitu hidup dengan niat. Bayangkan Anda sedang berjalan dan alih-alih bergegas menuju tujuan, Anda justru merasakan tekstur jalan di bawah kaki, mencium aroma udara, dan menyadari warna langit. Itulah esensi slow living. Hadir sepenuhnya di saat ini, mindfulness. Ini berarti kita harus selektif. Kita harus berani mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak bermakna agar kita bisa berkata ya dengan sepenuh hati pada hal-hal yang benar-benar penting. Ini adalah filosofi yang mengajarkan kita untuk memilih yang terbaik, bukan yang terbanyak. Kualitas dalam setiap aspek kehidupan kita, baik itu makanan, pakaian, pertemanan, maupun pekerjaan. Mitos yang paling umum dan paling merusak dari filosofi ini adalah keyakinan bahwa slow living menuntut Anda untuk menyerahkan ambisi, meninggalkan karier, atau pindah ke tempat terpencil. Ini sama sekali tidak benar. Slow living adalah alat untuk mengelola ambisi Anda dengan lebih bijak. Ia tidak meminta Anda menjadi pasif, ia meminta Anda menjadi strategis dengan energi Anda. Anda tetap bisa menjadi seorang profesional sukses yang tinggal di jantung ibu kota, asalkan Anda mempraktikkan kesadaran dalam setiap pilihan. Anda bisa bekerja keras, tetapi Anda tidak akan lagi bekerja terburu-buru. Faktanya, banyak pemimpin sukses saat ini yang justru menganut prinsip ini karena mereka menyadari bahwa keputusan terbaik tidak pernah lahir dari pikiran yang kacau dan tertekan oleh waktu. Slow living adalah tentang menemukan ritme optimal Anda, bukan ritme dunia. Ketika kita berhasil menyeimbangkan niat dan kecepatan, manfaatnya akan segera terlihat. Secara psikologis, ini adalah penangkal stres dan kecemasan yang paling efektif. Ketika kita berhenti terburu-buru, sistem saraf kita memiliki waktu untuk rileks, menurunkan kortisol, dan mengembalikan tubuh ke mode istirahat dan pencernaan. Namun, manfaat terbesar adalah pada fokus dan produktivitas. Kedengarannya kontradiktif, tetapi dengan mengurangi multitasking dan mempraktikkan single tasking, kita meningkatkan efisiensi. Studi menunjukkan bahwa otak membutuhkan waktu hingga 23 menit untuk kembali fokus setelah interupsi. Slow living
Menghilangkan interupsi tersebut memungkinkan kita mencapai tingkat deep work yang menghasilkan pekerjaan berkualitas tinggi dalam waktu yang lebih singkat. Selain itu, yang tak kalah penting, slow living memungkinkan kita membentuk hubungan yang lebih mendalam dengan pasangan, keluarga, teman, dan yang paling utama dengan diri kita sendiri. Setelah kita memahami intinya, sekarang saatnya mengubah teori menjadi praktik. 5 pilar berikut adalah cara paling efektif untuk menyuntikkan filosofi slow living ke dalam rutinitas harian Anda. Ingat, tidak perlu mengubah segalanya sekaligus. Pilih satu dan mulailah dari sana. Pilar 1, slow productivity, manajemen waktu yang sadar. Pilar ini menantang dogma modern yang menganggap multitasking sebagai kebajikan. Di era hustle culture, kita didorong untuk melakukan 1000 hal sekaligus, mengira kita efisien. Padahal, multitasking hanyalah ilusi. Yang terjadi adalah konteks switching yang cepat, yang membakar energi otak kita dan menghasilkan pekerjaan yang dangkal. Solusinya adalah slow productivity. Aplikasinya sederhana. Blok waktu Anda untuk single tasking atau deep work. Tetapkan waktu 60 hingga 90 menit untuk satu tugas dan hanya satu tugas. Tutup semua tab browser yang tidak relevan, letakkan ponsel di ruangan lain, dan berikan 100% fokus Anda. Setelah blok fokus selesai, ambillah jeda 5 menit. Jeda ini bukan untuk memeriksa media sosial. Jeda ini adalah untuk menarik napas, melihat keluar jendela, atau meregangkan badan. Jeda singkat ini membantu otak mengonsolidasikan informasi dan mencegah kelelahan mental, memastikan setiap jam kerja Anda menghasilkan nilai maksimal. Pilar 2, slow consumption, hubungan yang beretika dengan barang. Kita hidup dalam siklus konsumsi yang tak terhentikan. Beli, bosan, buang. Slow consumption adalah tentang keluar dari siklus ini dan menjalin hubungan yang etis dan berkelanjutan dengan barang-barang kita. Pilar ini tidak melarang Anda berbelanja. Ia menuntut Anda untuk bertanya mengapa sebelum membeli. Apakah ini pembelian yang didorong oleh kebutuhan mendesak atau hanya oleh iklan yang persuasif? Aplikasi praktisnya adalah Rule of 30. Sebelum membeli barang non-esensial, terutama yang mahal atau bermerek, buatlah daftar keinginan dan tunggu selama 30 hari. Seringkali setelah 30 hari, hasrat membeli itu hilang, membuktikan bahwa itu hanyalah dorongan impulsif sesaat. Dengan menerapkan pilar ini, Anda akan memiliki lebih sedikit barang, tetapi setiap barang yang Anda miliki adalah barang berkualitas, tahan lama, dan memiliki cerita yang secara otomatis mengurangi kekacauan fisik dan mental di rumah Anda. Pilar 3, slow food, menghargai proses gizi. Makanan adalah bahan bakar hidup, tetapi bagi kebanyakan orang, makan hanyalah aktivitas yang harus diselesaikan secepatnya. Kita makan di depan laptop sambil menyetir atau sambil scrolling TikTok. Slow food adalah gerakan yang lahir dari Italia, yang menganjurkan kita untuk kembali menghargai proses. Dari mana makanan itu berasal, bagaimana ia dimasak, dan bagaimana ia dinikmati. Tips terpenting adalah makan tanpa layar. Ini adalah praktik mindfulness yang paling mudah. Selama 15 menit, biarkan ponsel di ruangan lain. Fokuskan indera Anda pada rasa gurih, tekstur renyah, dan aroma rempah. Mengunyah perlahan tidak hanya baik untuk pencernaan, tetapi juga memberi sinyal kepada otak bahwa Anda sudah kenyang, yang secara alami membantu mengatur porsi makan. Selain itu, mencoba memasak minimal 1 kali seminggu tanpa terburu-buru adalah meditasi aktif yang menghubungkan Anda kembali dengan bahan-bahan alami dan menciptakan momen kepuasan yang mendalam. Pilar 4, slow technology, mengendalikan dunia digital. Ironi terbesar saat ini adalah bahwa perangkat yang dirancang untuk menghubungkan kita justru membuat kita terputus dari realitas. Pilar slow technology mengakui bahwa teknologi adalah alat yang kuat, tetapi kita harus menjadi masternya, bukan budaknya. Kita harus sadar bahwa setiap notifikasi, setiap bunyi ping adalah gangguan yang dirancang untuk mencuri perhatian kita, karena perhatian adalah mata uang di era digital. Untuk mengambil kembali kendali, praktikkan digital detox mini. Tentukan 1 jam setiap hari. Misalnya jam pertama setelah bangun atau jam terakhir sebelum tidur, di mana ponsel, tablet, dan laptop diletakkan di luar jangkauan Anda, mungkin di keranjang atau laci khusus.
Selain itu, nonaktifkan semua notifikasi yang tidak penting kecuali panggilan telepon darurat. Ketika Anda menggunakan teknologi, misalnya untuk mencari informasi, gunakanlah dengan niat, bukan secara pasif. Lakukan apa yang harus Anda lakukan dan keluarlah. Dengan cara ini, Anda menggunakan teknologi untuk melayani kehidupan Anda, bukan sebaliknya. Pilar 5, slow self-care, istirahat yang benar-benar memulihkan. Pilar terakhir adalah fondasi dari semuanya. Self-care yang cepat, sekadar membeli kopi mahal atau menonton TV tanpa batas, seringkali hanya berupa plester sementara. Slow self-care adalah tentang restorasi yang mendalam dan berkelanjutan. Ini adalah pengakuan bahwa istirahat bukanlah hadiah setelah Anda kelelahan, melainkan prasyarat untuk produktivitas dan kesehatan mental. Salah satu alat yang paling kuat adalah jurnal 5 menit. Di akhir hari, luangkan waktu 5 menit untuk menuliskan 3 hal yang Anda syukuri hari itu dan 1 hal yang paling membuat Anda cemas atau terbebani. Proses mengeluarkan kecemasan dari kepala dan menuliskannya di atas kertas adalah katarsis emosional yang luar biasa, membantu Anda mengakhiri hari dengan kesadaran, bukan kegelisahan. Selain itu, cobalah breathe walk, berjalan pelan tanpa tujuan yang jelas, fokus hanya pada napas Anda dan sensasi tubuh. Bukan jalan cepat, melainkan jalan pelan di mana Anda membiarkan tubuh Anda menjadi jangkar kesadaran Anda. Inilah istirahat yang benar-benar memulihkan. Kita telah melalui perjalanan yang panjang dan penuh makna. Ingatlah bahwa inti dari slow living bukanlah tentang kecepatan fisik, melainkan tentang kesadaran, kualitas, dan prioritas. Ini adalah pilihan sadar untuk hidup kaya akan waktu, bukan kaya akan uang atau kesibukan. Anda telah melihat 5 pilar yang bisa menjadi panduan Anda. Slow productivity, consumption, food, technology, dan self-care. Sekarang, tantangan saya untuk Anda bukanlah mengubah seluruh hidup Anda dalam semalam. Itu mustahil dan justru akan melanggar prinsip slow living itu sendiri. Saya menantang Anda untuk memilih 1 pilar saja yang paling resonan dengan Anda dan berkomitmen untuk mempraktikkannya selama 1 minggu. Mungkin Anda akan mencoba slow food dan makan malam tanpa layar, atau mungkin Anda akan memulai digital detox mini 1 jam sebelum tidur. Mulailah dari langkah terkecil dan biarkan kebiasaan yang baik itu menular ke aspek hidup Anda yang lain. Perubahan terbaik selalu terjadi secara bertahap. Saya ingin mendengar kisah Anda. Di antara 5 pilar ini, produktivitas, konsumsi, makanan, teknologi, atau self-care. Apa 1 hal yang paling membuat Anda terburu-buru hari ini? Apa pilar yang akan Anda pilih untuk menjadi titik awal perjalanan slow living Anda? Tuliskan di kolom komentar di bawah. Mari kita bangun komunitas yang saling mendukung di jalur menuju kehidupan yang lebih tenang dan bermakna ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, berikan like, bagikan kepada teman yang mungkin merasa kelelahan, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan video panduan kehidupan yang lebih sadar lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan semoga Anda memiliki hari yang penuh dengan kehadiran dan ketenangan.